I would like to introduce my dear friend Joshua. Joshua, are you there? Yeah, Joshua ini ya. Halo, Uh, halo. yeah, I knew Joshua since when ya, Joshua? I think when I first saw you in NTU first, then back then pas kuliah gitu ya. Terus habis itu kayak nggak ketemu, terus habis itu ketemu di Belanda. Joshua was doing his PhD in management. Yeah, I think you can introduce yourself later, but yeah, I think yeah, Joshua was doing the PhD in management in apa Jos? Still is, sir. Tapi ya title-nya memang di PhD in Management ya untuk ininya. Tapi topiknya ya mungkin topiknya di transportation, information management sama psychology ya. Jadi Ya, intersections of those. ya, karena memang PhD in management is like intersection of all those disciplines, right? Yeah. So ini salam kenal dari tim Karsa. I think Pak Apung is here, our partner. Pak Apung, I think is on the way to Bandung, but yeah, hello Pak Apung. Yeah, terus lainnya ya, of course, this is the apa namanya Kasa tim, about di sini sekitar 15 orang. So hari ini Joshua akan sharing tentang bagaimana policy will affect in the decision, itulah ya intinya. Without further ado, I'll give to Joshua. Masih mute, Josh. Sorry. Ya, oke, sorry. Thank you, Septian. Salam kenal buat semuanya. Coba gue share screen dulu ya. Jadi salam kenal semuanya. Terima kasih udah meluangkan waktunya juga buat dengerin ini. Terima kasih juga buat Septian udah invite gua buat datang buat sharing ya. Sebenarnya karena memang tadi yang kayak gue bilang bahwa memang topik dari research yang gue lakukan emang di bagian transportasi ya. Walaupun memang dari sisi manajemennya, dari sisi psikologi sama ada elemen dari sisi information managementnya lah, information managementnya di sini khususnya terutama dari sisi sharing ekonomi. Itu sih yang gue lihat dari sekarang gitu. Jadi gue coba run through juga sebenarnya kurang lebih ini bakalan dari keseluruhan kayak research yang udah gue lakukan itu dari udah 5 tahunan lah ya gitu untuk melihat berbagai fenomena. Salah satunya itu yang tadi Septian bilang tentang policy gitu. Tapi sebelum gue mulai, gue namanya ini the mobility dilemma karena nanti adalah bisa dilihat nanti kenapa seperti itu gitu nyambungnya. Gue coba sebelum mulai semuanya, gue akan introduce myself dulu. Terus nanti kita coba pelan-pelan through. Kalau ada pertanyaan atau kalau ada comments dan kalau ada input sebenarnya juga I'm very happy to get that gitu juga. Jadi feel free to stop me anytime juga ya. Nggak usah tunggu sampai akhir ataupun apapun. Kalau mau tulis di chat juga boleh. I think will be very helpful juga buat gue buat dapat input dari teman-teman semua. Itu dulu ya. Oke. Halo. So again, nama gue Joshua Paundra. I think born and raised in Jakarta actually. Baru setelah itu pindah buat sekolah di Belanda, mulai dari S1-nya sampai sekarang lagi ngerjain menyelesaikan PhD-nya. So masih PhD candidate di Rotterdam School of Management, Erasmus University Rotterdam ya. I think lumayan similar track record alma mater sama Septian sama I think Mas Apung ya kalau nggak salah ingat kalau lihat dari alumni network-nya. Kalau untuk publications dan speech yang udah gue lakukan sebelumnya itu pernah ada juga waktu di Belanda itu Erasmus Consultancy Project itu sebenarnya project yang dari internal dari university bahwa pelajar-pelajar di Belanda itu mereka coba do consultancy project di Indonesia gitu sebenarnya gitu sih. Itu salah satu talknya. Salah satu lagi di-invite sama teman untuk juga berbicara tentang mobility, terutama di Indonesia. Itu juga udah sempat ada. Gitu. Terus kalau in terms of publication, sebenarnya
listnya ada di samping gitu. Gue cuman copy paste doang sedikit banyak lah. Kalau ada yang tertarik nanti kalau misalnya mau melakukan ada teman-teman yang tertarik untuk melakukan research atau untuk melihat apa sih lebih lanjut dari yang gue akan run through di sini juga, feel free buat lihat itu. Itu kurang lebih publikasi akademis gue ada 5, 1 per tahun dari 2017. Habis itu ada 2 media publication, 1 di Jakarta Post, 1 internal di RSM ya, di sekolah gue. Jadi gitu sih untuk profilnya. Oke, I go to the topic. Jadi biar itu kenapa tadi gue pilihnya mobility dilemma gitu ya. Sebenarnya kan kalau teman-teman lihat sepanjang mungkin 1,5 hampir 2 tahun udah ya, yang mau COVID ini kan sebenarnya dilemanya tuh selalu gimana kalau sebelum-sebelumnya selalu bilang kemacetan, selalu kayak gimana ada polusinya parah, macetnya parah, infrastrukturnya nggak handle dengan baik gitu ya kalau untuk transportasi, apalagi terutama di kota-kota besar di Indonesia, tapi juga di kota-kota besar di seluruh dunia lah gitu. Nah tapi begitu udah COVID, terus semua orang di rumah, jadi katanya bilang jalanan lancar, nggak ada polusi lagi dan sebagainya gitu. Tapi kan both actually have their disadvantage ya. Karena kalau terlalu banyak mobility ya itu jadinya gridlock. Gitu. Tapi kalau nggak ada mobility seperti waktu COVID kemarin kan juga sebenarnya ekonomi nggak jalan. Nah balancing between those sebenarnya kan challenging dan bakalan terus berkelanjutan gitu ya. Kita mau transportasi jadi lebih baik di kota, dari kota sampai ke suburbs gitu, tapi juga nggak semudah itu kan. Gimana cara manage-nya, gimana cara handle-nya dengan perkembangan yang ada dan juga dengan variasi individuals-nya. Nah, di situ kalau gue lihat, gue coba balik mungkin beberapa kalau pas COVID ya nggak terlalu lah gitu. Saya kayak traffic congestion kan waktu COVID, nggak terlalu. Tapi begitu COVID udah selesai, kayak kemarin waktu PPKM-nya sudah lower level PPKM kan, udah kembali lagi, orang mulai WFO lagi, orang mulai traveling lagi, kalau lagi weekend ke puncak dia macet juga gitu. So traffic congestion itu happens as mobility-nya increase gitu. Karena dan nomor 2 juga tentang crowdedness gitu. Kalau traffic congestion di jalan, kalau crowdedness terutama di public transport ya. Public transportnya sama. Kalau pas COVID ini juga banyak restrictions, jadi biasanya kapasitasnya selalu dikurangin. Mungkin crowdedness-nya nggak segitunya gitu. Tapi waktu dulu kalau teman-teman masih ingat waktu awal-awal mulai COVID, crowdedness-nya karena busnya nggak boleh masuk banyak, malah crowded-nya jadinya di stasiunnya gitu kan, di haltenya. Jadi sebenarnya kan ngelakuin satu restrictions impact ke lain juga. Pollution juga tetap ya. Pollution di kota besar kayak kalau sebelum COVID kemarin Jakarta itu salah satu yang paling polusinya udaranya paling parah gitu di antara kota-kota besar di seluruh dunia. Kemarin pas COVID turun lagi, begitu sekarang udah ada pembukaan lagi, pasti nantinya naik lagi gitu. Pasti cepet banget berubah lagi, naik lagi gitu. Nggak akan butuh waktu lama dan itu akan berubah cepet gitu. Nah terus kalau untuk yang bagian safety, terutama untuk di I think developing countries ya. Karena kan developing countries sebenarnya aturannya lebih nggak terjaga, nggak terstruktur gitu, kayak jadinya safety juga mungkin jadi lebih dipertanyakan. Nah, satu lagi kalau masalah yang besarnya satu lagi ya poor infrastrukturnya ada rusak. Kalau yang belum ada, belum dibangun, pas lagi ngebangun, yaitu impact-nya tetap ke kemacetan, bikin crowded lagi, polusinya makin parah lagi. Jadi impact-nya tetap ada ya, di bagian si infrastruktur itu sendiri juga. Jadi kalau existing urban mobility challenges, I think masih kayak gini, akan berlanjut terus gitu, perubahannya ada tapi nggak secepat itu gitu ya. Nah dari sini gue coba ambil dari sisi sekarang angle-nya lebih ke sisi teori ya gitu ya. Kalau dilihat sebenarnya macet ini kalau lihat tadi tulisannya di situ kan, kalau sebenarnya nggak, macet tuh nggak ada gitu kalau semua orang lain nggak travel, atau kalau in this case ya kalau orang-orangnya naik bus semua, gue doang yang naik mobil gitu misalnya. Atau orang-orangnya nunggu, gue lewat dulu lah kasarannya gitu ya.
Tapi semua orang punya pemikiran yang sama. Gitu. Nah, si The Tragedy of the Commons ini sebenarnya bukan konsep baru, konsep yang udah ada lama banget, udah dari tahun 68, dan salah satu sebenarnya udah ada Nobel Prize winner untuk studi di bidang ini tentang Commons Dilemma. Nah, ini Tragedy of the Commons juga sering dibilang sebagai Commons Dilemma, makanya itu gue di depan gue tulis sebagai The Mobility Dilemma. Apa sih sebenarnya Tragedy of the Commons ini? Mungkin nanti aplikasinya nggak cuma di transport, bisa di tempat lain. Bahkan sebenarnya awal dari Tragedy of the Commons ini juga nggak dari transportation. Gitu. Jadi Tragedy of the Commons ini kejadian waktu kita punya so-called common pool of resource. Common pool of resource ini apa sih? Kalau di contoh awalnya sebenarnya tuh mereka tuh bilang tentang ternak gitu ya. Peternak punya ladang yang dipakai sama-sama. Kalau sebagai orang yang rasional, peternak yang rasional, kita kan manfaatin ladang itu sebanyak-banyaknya. Gitu. Tapi kalau semuanya ngelakuin itu, ladangnya habis, nggak bisa dipakai lagi. Gitu. Nggak replenish cepat. Sama sih sebenarnya kayak transportasi. Kalau kita semua misalnya, oh ya udah naik mobil aja semua, nggak cukup jalanannya. Padahal sih sebenarnya kalau semua orang naik bus cukup aja. Atau kalau semua orang naik MRT, semua orang naik kereta, cukup aja gitu ya. Tapi ya itu, naik kereta itu kan sebenarnya nggak terlalu optimal, apalagi kalau ada desek-desekan. Naik mobil kalau bisa sendiri paling enak, gitu kan. Tapi ya kalau semuanya melakukan hal itu, ya nggak bisa gitu. Nah itu jadinya the tragedy of the commons. Kalau semua orang melakukan yang so-called paling rasional buat dia, yang sebenarnya paling optimal buat dia, impact-nya tuh sebenarnya ya infrastrukturnya nggak cukup. Kalau di yang zaman dulunya ladangnya nggak cukup gitu. Akhirnya semua orang kena impact-nya juga gitu, imbasnya. Kalau yang zaman dulunya dibilang ladang peternaknya, kalau udah nggak punya ladang lagi, ya berarti habis, semuanya mati dong binatangnya. Gitu. Kalau di transportation ya mungkin nggak kayak gitu, tapi ya semua orang kena macetnya lah gitu, nasib. Nah, lebih gitu ya. Itu jadi that's the concept of the tragedy of the commons actually. Gitu. Nah, kenapa sih dia tragedy of commons ini sebenarnya kejadian gitu ya? Itu ada dua. Satu itu karena sebenarnya resources-nya nggak bisa replace quickly enough gitu. Jadi kalau gue coba ngambil contoh di transportation gitu, road capacity itu ada dua elemen kan. Satu berapa besar jalanannya, satu lagi waktunya gitu. Kalau orang datang jam 8 pagi, semua pergi jam 8 pagi, semua masuknya jam 8 pagi, semua traveling dari satu rute yang sama, nggak bakal cukup jalanannya gitu. Padahal sebenarnya sih kalau di stack aja gitu mobilnya kasarannya, ya masih cukup aja gitu kan. Cuman karena ada elemen waktunya, dia nggak bisa recoverable kan. Gitu. Begitu udah lewat waktunya, ya kapasitinya habis. Satu lagi ya karena growth of the infrastructure sebenarnya nggak seperti itu kan gitu. Kita bangun jalan terus, tapi kalau kemarin terutama waktu belum COVID kan orang bilangnya, oh number of vehicles itu pertumbuhannya jauh lebih tinggi, lebih cepat dibanding jalan raya gitu ya. Nah terus kemarin COVID, terus sekarang udah numbuh lagi banyak insentif buat orang supaya beli mobil baru lagi gitu kan untuk ekonominya. It will happen again gitu, bahwa road infrastructure-nya nggak bakal keep up sama jumlah mobil yang beredar, penjualan mobil dan sebagainya. Nah, yang bagian keduanya, kenapa si tragedy of the commons ini kejadian gitu? Itu sebenarnya dari sisi kita nggak bisa mengkontrol akses terhadap resource-nya. Kalau tadi di cerita awalnya di ladang gitu ya, semua orang bisa pakai ladangnya. Gitu. Kalau di jalan raya, yes, nggak 100% kayak gitu. Semua jalan-jalan raya lu bisa pakai gitu kan, semua orang bisa pakai kapan aja. Tapi ada jalan-jalan yang nggak bisa. Contohnya jalan tol, lu harus masuk harus bayar. Gitu kan, berarti kan lu limit akses gitu kan ya ke individual buat resources-nya itu. Gitu. Nah sebenarnya atau jalan misalnya kayak jalan sekarang yang ganjil genap yang lagi mau diimplementasikan kembali gitu ya. Ya itu kan kalau udah ganjil genap berarti kalau lu mobil lu ganjil di hari genap yang nggak bisa masuk gitu. Nah sebenarnya
salah satu dua solusi yang dipropos di Common Dilemma itu memang dari sisi pemerintah, satu lagi dari sisi private companies. Dari sisi pemerintah ya bikin policy kayak tadi ganjil genap. Kalau dari sisi private companies sebenarnya ya sama kayak jalan tol. Dia cari untung dengan jualan akses ke jalan. Itu jadinya dua dari solusi yang sebenarnya ada lah gitu untuk tragedi of the commons. Walaupun kalau dari sisi pendapatnya Ostrom yang jadi sebenarnya yang ini Nobel Prize winner-nya untuk topik ini, sebenarnya dia juga dia propose another solutions, yaitu adalah self regulations ya, self governing buat manage this so-called commons lah gitu, atau resources yang kita sama-sama punya akses gitu ya. Nah, gue lanjutnya lebih ke topik dalam sisian policy gitu ya. Policy-nya ini kan tadi bisa bikin ganjil genap, bisa bikin dan sebagainya gitu ya. Nah, jadi sebenarnya bisa nggak sih policy itu bisa jadi solusi gitu ya, solusi utamanya. Nah, sebenarnya untuk ini gue coba run through my own research ya gitu. Ada dua. Satu itu sebenarnya tentang transportasi publik, satu lagi tentang ride sharing gitu. Nah, sebenarnya di sini gue coba nge-run through bahwa impact dari policy itu sebenarnya nggak selalu straightforward gitu ya. Jadi sebenarnya main ideas dari dua papers ini itu bahwa ada impact yang mungkin kita nggak tahu, satu lagi mungkin unexpected juga. Nah, kalau yang pertama ini topiknya sebenarnya yang nomor satu itu topiknya itu sebenarnya tentang 3-in-1, udah lama banget gitu ya. Tapi waktu itu 3-in-1 mau dihapus, jadi case-nya di situasi itu, dan ekspektasi orang bahwa oh iya bakal nambah macet ya gitu. Jalanan semua orang bisa lewat ya, tentunya bisa tambah macet gitu. Tapi itu dibuktikan juga ada satu paper yang memang mempublikasikan tentang itu bahwa memang macet gitu. Ya itu sesuai ekspektasi lah gitu. Nah, yang di sini yang di paper yang gue coba bawa itu adalah dari angle yang lain, bahwa ada spillover effect-nya loh. Bahwa sebenarnya nggak cuma tambah macet, tapi ternyata bis juga tambah crowded gitu. Bisnya jadi tambah penuh gitu. Ya, impact kok bisa gitu. Berarti kan sebenarnya waktu terjadi perubahan itu impact-nya tuh di luar impact dari policy yang kita target gitu. Misalnya kita targetnya tentang kendaraan kan, tapi ya kok bus juga kena gitu. Nah itu salah satu yang kita temuin hasilnya bahwa sebenarnya jadi karena lu nggak perlu ngajak orang buat ikutan lu traveling gitu, jadinya misalnya pas lu commuting ya orang lain harus nyari alternatif lain gitu buat jalan. Bisa kalau dia punya mobil sendiri, dia naik mobil sendiri jadi tambah macet, atau kalau dia nggak punya mobil sendiri ya berarti dia harus cari public transportation kan. Jadi dia malah semakin banyak yang traveling secara total. Jadi impact-nya gitu, ada spillover effect-nya yang kita sebenarnya unexpected, tapi ya sebenarnya kejadian juga gitu. Nah, yang kedua itu sebenarnya tentang waktu itu entry-nya. Jadi gue coba melihat multi years dari entry-nya Grab, Gojek, Uber, waktu dulu masih ada. Dari sepeda motor sama mobil. Gue coba lihat dan impact-nya apa gitu. Kalau secara teori, terutama di luar negeri itu mereka selalu bilang, oh dengan adanya Uber itu tuh orang jadi nggak butuh mobil lagi, jadi penjualan mobil itu bisa berkurang dan itu membantu environment gitu ya. Jadi harusnya kayak transportasi seperti ini, moda transportasi yang baru-baru ini yang pakai sharing ekonomi ini harusnya dipromot lah gitu sama government gitu. Nah, yang gue coba lihat itu case-nya karena di Indonesia gue coba ngeliat gitu. Sebenarnya efeknya itu terbalik gitu kalau di kita. Jadi sebenarnya ada namanya kalau di sini access induced purchase. Access induced purchase ini bahwa dengan semakin mudahnya akses, mobility-nya itu semakin naik gitu. Oh, karena murah ya gue jalan aja. Gitu. Kalau gue keluar gue nggak perlu mikirin 2 kali gitu. Dan orang yang tadinya kalau gue beli mobil doang atau misalnya benar-benar mau kayak tukang ojeknya gitu kan, oh iya gue bisa beli motor lagi ya gitu. Gue bisa beli motor lagi karena gue bisa pakai buat dapetin uang
sama gitu, kayak buat mobilnya juga sama, bahwa oh iya gue juga berarti gue bisa jadi driver dan gue bisa dapat income yang lumayan gede gitu dari situ. Dari situ jadinya malah purchase-nya lebih banyak, gitu, pembelian kendaraannya lebih banyak, dan berarti ada implikasinya kan gitu, bahwa mobility-nya makin tinggi, jumlah kendaraan sektor pribadinya makin banyak, ya berarti kan makin macet gitu. Jadi itu juga counter di idea bahwa kalau pakai sharing ekonomi, lu berbagi sektor kapasitas mobil, kapasitas kendaraan, berarti nggak perlu beli mobil lagi, berarti lebih environmentally friendly dong. Nggak juga sih gitu ternyata kenyataan. Gitu. Makanya kalau dilihat sebenarnya policy bisa proposal policy yang bagus kayak gini gitu, tapi apakah benar itu? Nah, itu jadi sesuatu yang bisa dipertanyakan dari sisi konteks dan dari sisi excess impact-nya sebenarnya gitu. Just jadi yang boleh nanya, jadi yang kedua ini yang ride sharing platform. Jadi hipotesis awalnya memang ride sharing will reduce the kemacetan gitu ya. Kalau di sini jadi kita ngeliatnya gini, karena gue coba ini jelasin. Jadi sebenarnya yang nomor 2 ini kita ngeliatnya bahwa kalau dari research mereka selalu bilangnya bahwa impact dari sharing economy transportation gitu itu positif buat environment. Dalam artian bahwa jumlah mobil yang perlu dibuat lebih sedikit gitu. Nah, terus mobil-mobil yang dibeli itu kepake beneran gitu. Sedangkan kalau mobil biasa normal tuh biasanya cuma dipakai 10% dari setiap harinya gitu. Jadi dia cuma pakai 10% dari kapasitasnya dia. Karena lu pergi dari rumah ke kantor, mobilnya parkir, literally parkir almost the whole day. Terus lu pakai lagi buat dia dari kantor pulang ke rumah. Habis itu dia parkir lagi the whole day. Jadi sebenarnya nggak dipakai dengan baik gitu. Sedangkan buat produce mobilnya aja itu kan mahal ya gitu, dan sangat polutif sebenarnya gitu. Nah, kalau kita bisa ngurangin ini dengan jumlah trip yang sama gitu, ya berarti jadinya lebih efektif kan, lebih environmentally friendly, mengurangi polusi, dan impact-nya sebenarnya bagus. Jadi nggak perlu ada banyak parkir gitu, dan itu semua impact-nya kan gede gitu, karena lahan parkir kalau dibikin di tengah kota kan sayang. Bisa dibuat penghijauan, bisa dibuat tempat tinggal, bisa dibuat macam-macam ya gitu. Office space juga bisa dibuat sebenarnya gitu. Jadi impact-nya itu gede gitu sebenarnya, dengan ada mobil parkir doang itu sebenarnya impact-nya gede gitu sepanjang hari. Nah, itu yang coba kita lihat benar nggak sih kayak gitu. Karena itu yang di-argue sama riset-riset sebelumnya, mereka coba cari findings juga dari tempat lain bahwa sebenarnya kayak gitu. Nah, kalau di Indonesia sebenarnya nggak kayak gitu, karena waktu ada munculnya si platform ini malah pembelian kendaraan itu jauh lebih tinggi. Jadi counterintuitif kan, bahwa bukannya mengurangi malah makin banyak yang beli. Gitu. Oke, thank you. Ya. Wow. Ada yang ditanyain lagi nggak? Kalau enggak, gue coba lanjut ya. Nah, gue coba lanjut. Nah, jadinya gue lanjut. Scott, gue juga run through paper gue yang 2 lagi lah gitu, karena yang tadi kan tentang policy. Nah, sebenarnya yang membedakan apa sih gitu? Salah satunya itu yang paling yang membedakan ya sebenarnya dari sisi individunya gitu. Bahwa ada orang yang kalau di sini gue ngambil satu itu tentang psychological ownership gitu ya. Nah, itu tuh bahwa ada orang yang sangat cinta sama kendaraannya, jadi custom, semuanya udah dibikin, jadi kayak di rumah sendiri gitu, kesannya semua barang-barang dia ada di situ, dia custom juga mobilnya, jadi dia happy dengan mobilnya. Apapun yang kita lakukan, kita mau ngelakuin bikin public transportation yang lebih bagus, atau misalnya kita offer ride sharing, dia tetap gue lebih enakan nyetir sendiri kok. Gitu. Nah, itu. Nah, psychological ownership ini sebenarnya konsepnya juga datangnya dari organization sih. Jadi kalau dari teman-teman yang dari psikologi, dari organization yang belajar tentang organisasi, juga sebenarnya psychological ownership ini adalah rasa kepemilikan. Itu bisa di perusahaan, jadi nggak harus tentang mobil. Bisa tentang, gue merasa memiliki perusahaan ini gitu. Walaupun secara legal sih, gue bukan
shareholders gitu. Tapi gue juga bisa punya rasa kepemilikan kan. Sama kayak mobil juga nggak harus lu yang beli dan legally ini punyanya Joshua buat jadi kayak ini mobil gue gitu. Jadi gue custom dan sebagainya. Nah, dengan ini gue cuma ngambil satu ya, tapi ini cuma satu aja, tapi sebenarnya impact-nya tuh gede gitu karena kalau orang yang punya rasa kepemilikan terhadap mobilnya dia itu tinggi, kalau kita ngelakuin policy, kita introduce information yang jelek-jelek kasarnya tentang mobilnya dia akan kayak self defense gitulah. Jadi kayak enggak kok mobil gue sebenarnya nggak polutif banget. Enggak kok nggak kayak gini. Jadi dia instead of dia follow the policy, dia bakal cari ya gimana caranya supaya gue naik mobil gue ya gitu. Dan itu sebenarnya impact-nya jelek gitu. Karena misalnya kita punya ganjil genap, ya ada juga orang yang ngakalin gitu dengan ganti platnya ya. dari genap jadi ganjil genap pas harinya aja gitu. Karena gue masih mau nyetir sendiri. Atau kalaupun orang misalnya nggak selicik itulah gitu, ya dia bisa tetap aja ya udah gue tetap mau naik mobil gue. Nah, kalau dia jalan dengan mobilnya dia dengan rute yang nggak ngelewatin si ganjil genap, belum tentu itu sebenarnya secara overall impact-nya tuh bagus. Karena kalau semua orang pindah, misalnya rutenya jadi lebih susah atau jadi muter gara-gara ada restriction di daerah-daerah tertentu, ya malah makin muter, makin macet di daerah-daerah yang nggak ada restrictions-nya gitu kan. Jadi ini contoh lah, salah satu contoh bahwa perbedaan individu itu impact-nya itu lumayan sebenarnya gitu terhadap acceptance terhadap policy itu sendiri. Jadi lu bisa ngakalin, bisa apa, atau ya memang keinginan lu untuk berubah gitu, walaupun dan itu impact-nya jadi gede gitu, untuk transportasi itu sendiri. Bahwa polisinya one size fit all sebenarnya bisa nggak sih? Nggak juga sih, karena ada apa namanya, ada tiers-nya lah gitu, ada perbedaannya dari individu-individu. Nah kalau satu aja kayak gitu, apalagi kalau kita punya banyak ya individual differences. Jadi kalau dari polisi gue ceritanya stop di sini, dan gue akan lanjut untuk terlanjut sebenarnya future urban mobility-nya gitu ya. Nah, di sini polisinya gue stop, tapi obrolan tentang si policy dan challenges on the current transportation system-nya sendiri, gue coba lihat ke futures, dan akhirnya nanti gue coba ngerangkum semuanya lah jadi satu gitu. Nah, tadi kan kita ngobrolin yang saat ini gitu. Saat ini kejadian kayak apa sih, ini kayak gini, kayak gimana sih gitu. Dan ada potensi nih, ada potensi challenges. Kalau dari sisi polisinya bisa nggak diterima, ada akses yang kita nggak tahu nggak gitu kalau kita bikin policy. Terus kita nggak juga sebenarnya perbedaan individu itu ya ada potensi impact-nya juga relatif gede gitu. Nah, tapi kalau kedepannya kayak apa sih gitu? Kalau kedepannya sebenarnya public transportation net system itu kan goals-nya itu buat jadi sustainable and smart sebenarnya gitu ya. Itu goals-nya, apalagi terutama di kota-kota besar, karena kota akan terus makin besar gitu. Untuk tahun-tahun ke depan orang bakal lebih jadi aglomerasi yang lebih besar lagi. Nah, tapi ada 3 ya sebenarnya tren ke depannya kan. Satu, electric vehicles, mungkin kalau teman-teman pasti udah tahu lah. Kalau electric vehicles udah sering lihat, udah sering lihat nggak tahu, tapi kalau sering dengar pasti udah gitu ya. Kalau belakangan ini gue juga kadang-kadang kalau pas di jalan ada aja mobil elektrik yang menarik-menarik. Yang kedua, autonomous vehicles lah. Ini yang mungkin masih agak jauh gitu. Dalam artian testingnya pasti teman-teman juga sering pernah dengar kayak Google punya mobil yang bisa jalan sendiri. Kalau yang nonton startup drama Korea itu juga pasti kan tahu kan, ada yang autonomous vehicles gitu kan ya, yang si pemerannya juga bikinnya kan tentang autonomous vehicles gitu. Jadi ya itu, tapi kan masih jauh lah sebenarnya secara teknologi buat benar-benar autonomous. Yang ketiga ya shared vehicles, jadi ada platform yang handle these vehicles lah gitu. Nah, kalau gue langsung quickly, sebenarnya electric vehicles itu per tahun ini yang dijual sebenarnya udah 6 juta worldwide, charging stationsnya banyak, dan secara emission sebenarnya menurut semua orang itu relatively lebih friendly lah untuk the environment. Walaupun kalau mau
very critical, ya kita bakal bilangnya lithium batteriesnya sebenarnya polutif nggak ya gitu. Terus kalau nanti mesti ganti-ganti lithium batteries banyak banget, itu polusinya kayak apa ya? Produksi kayak gini yang baru lagi itu impact-nya kayak apa ya? Ini yang kayak gitu-gitunya juga jadi challenging kan. Kalau kita ngelihat benar-benar secara the whole supply chain, mungkin benar nggak dia benar-benar environmentally friendly. Tapi in any case, mereka dibilang environmentally friendly, dan untuk kota-kota besar di mana mobil ini akan dipakai ya sebenarnya sangat membantu karena emisinya nggak terjadi di kota-kota itu. Nah, terus kalau dari sisi challenges-nya sebenarnya untuk electric vehicles ya masih di range anxiety, bahwa charging baterai itu jauh lebih pelan dibanding isi bensin. Jadi kalau misalnya teman-teman biasanya naik mobil, kurang lebih 100 kilo lah sehari gitu, itu ini udah banyak gitu. Tapi kalau karena gue takut tahu-tahu baterainya habis, gue mesti nge-charge dan gue jadi terlambat karena chargingnya lama, gue butuh range electric vehicles yang jauh, dari 300 kilo baru nge-charge lagi gitu. Semakin itu both ya, semakin orang udah biasa dengan electric vehicle, semakin dia berkurang range anxiety-nya, dan semakin bagus charging capabilities kita, semakin cepat. Berarti kan charging-nya berarti semakin orang semakin akan hilang range anxiety. Tapi untuk sekarang ya dia akan lebih konservatif lah, dari ngeliat kayak gue mesti jaga-jaga ya, gue mesti punya banyak range yang sisa gitu, isi baterainya masih sisa banyak lah gitu sebelum gue consider pakai electric vehicle. Padahal electric vehicle yang mahal kan baterainya. Jadi itu kan jadi challenge kan. Sebenarnya kalau baterainya bisa dikurangin jauh lebih kecil dan mesinnya masih fit sama kebutuhan kita harian, ya sebenarnya kan nggak apa-apa karena nanti malamnya bisa di-charge. Sebenarnya gitu. Jadi tapi itu challenge. Kalau autonomous vehicle, gue lanjut yang nomor 2, autonomous vehicle sebenarnya to a certain extent mobil-mobil kita semua udah ada supportnya gitu, assistance-nya gitu. Cuman mungkin masih banyak juga yang kalau mobilnya lebih tua lagi ya benar-benar no automations dari yang level 0 dan yang fully automations yang kayak di yang lagi dites, yang setengah-setengah yang ada di itu startup itu juga yang udah high automation atau yang full automation sebenarnya gitu kan. Yang kalau yang mobil-mobil yang baru yang mungkin lebih premium, mereka pasti udah banyak yang punya driver assistance. Misalnya kayak mereka bisa tahu lane jalanannya di mana. Kalau kita jalannya agak miring, dia nanti kasih note juga setirnya getar buat bilang kalau lu jalannya nggak lurus dan sebagainya, itu udah ada supportnya gitu. Terus mereka bisa kasih tahu kalau ada ada orang atau apa yang lewat yang kita nggak bisa lihat juga. Mereka juga udah ada supportnya gitu. Nah, semakin ke levelnya semakin naik dari 0 sampai 5, ya semakin nggak perlu ada intervention dari orang. Bahwa kalau partial automation atau yang masih itu, kita masih pegang kendali. Kalau dari yang full automation itu harusnya bahkan steering wheel-nya udah nggak ada gitu ya, setirnya udah nggak ada. In between ya berarti ada saat-saat di mana yang nyetir mobilnya tapi kita masih harus tetap jagain gitu. Kita harus tetap jagain dan kita harus take charge pada saat-saat tertentu. Itu juga ada. Jadi itu tergantung levelnya. Dan stage-nya nggak bakal langsung ke 5 sih, bakalan pelan-pelan. Nah, yang terakhir tadi yang gue bilang adalah sharing ekonomi. Kalau dari sharing ekonomi, sebenarnya ya teman-teman juga udah pasti kan udah pernah pakai, udah misalnya masih terus pakai. Kalau sekarang semuanya app yang banyak yang join e-commerce sama ride sharing, banyak yang jadi lifestyle dan super app yang lebih besar gitu untuk semua kebutuhan harian kita. Ya ini bagian dari misalnya dari sharing ekonomi itu sendiri kan gitu. Kalau worldwide sebenarnya ride sharing itu udah at $61 billion gitu di 2025, dia akan so-called almost fourfold ya gitu, 4 kali lipat. Ya fokusnya tetap app-based service lewat platform. Sorry. Halo. Halo. Agak mendem sih Mas, mungkin di Kalau sekarang kedengeran nggak? Ya.
Oke, mau nanya soal itu dong yang tadi apa? Thank you nih by the way Joshua udah present about these things, right? Yang mungkin menurut aku agak penasaran sih soal yang apa tadi yang pertama tuh si electric vehicles ya. Itu kan sebenarnya udah dipredik dari kapan tahu ya, kalau nggak salah udah lebih dari 20 tahun yang lalu ya kan, tapi nggak pernah beneran apa namanya picking up gitu loh, semua orang pakai electric vehicle. Nah, my question is why is it different now? I think that's one. Second is kalau memang ternyata picking up ya, kira-kira impact-nya ke industri energi as a whole tuh kayak gimana ya? Karena kan we know fossil fuel tuh masih lumayan banyak pemain yang dominan ya. Do they see this as a threat? Dan menurut your research atau maybe your discussions gitu ya, itu bagaimana ya mereka menanggapi kalau seemingly dari pengamatan orang awam kan kayaknya lumayan populer ya sekarang ya. Everyone is talking about Tesla, electric vehicle, bahkan Wuling juga mau ngeluarin electric vehicle gitu ya. Nah, any thoughts on this gitu? Joshua, thank you. Makasih Mas Opung. Kalau dari yang gue tahu gini, jadi sebenarnya kalau hindrance kenapa nggak pakai electric vehicles ya? Sebenarnya salah satunya tadi yang tadi gue sebut itu dari anxiety itu sebenarnya psychological ya kalau itu. Tapi nggak cuma psychological sebenarnya sih yang limit adoptions of electric vehicles. Satu lagi yang sebenarnya relatif gede itu sebenarnya dari networknya gitu, bahwa charging stationsnya ada nggak? Itu juga nggak ada gitu kan. Kalau misalnya kita kalau waktu itu misalnya di Eropa mereka coba menggembar-gemborkan ayo electric vehicles dari tahun 2014 tuh juga kan udah banyak insentif yang bilang bahwa oh iya kalau pakai electric vehicle parkir gratis, charging di tengah kota, charging pakai charging pemerintah gratis gitu ya. Tapi chargernya sendiri, charging stationnya sendiri nggak terlalu banyak. Jadi itu juga jadi challenge gitu. Sedangkan kalau misalnya dia bilang oh iya kalau Tesla tuh waktu itu mereka bikin oh ya bisa charge dari rumah gitu ya. Jadi dia punya charger dari rumah. Sedangkan mampu nggak gitu grid-nya untuk sebenarnya handle. Itu kan juga jadi satu pertanyaan ya gitu, kayak kalau semua orang benar-benar punya electric vehicles dan langsung dijualnya semua electric vehicles, sebenarnya grid kita mampu nggak sih untuk handle itu gitu. Atau sebenarnya kalau di rumah kita aja masih relatif kecil gitu, bisa nggak ya kita handle charging electric vehicles gitu. Apalagi dipakainya chargernya kan pasti malam yang barengan sama kita pakai lebih banyak lah gitu dari sisi misalnya kalau rumah yang agak berarti ada AC-nya, ada lampu TV semua lagi nyala gitu kan. Nah kan pas siang-siang lagi nggak terlalu kepakainya nggak ada mobilnya gitu di rumah. Jadi itu juga jadi network effect-nya pasti ada kalau itu ya. Jadi kayak selama charging station yang nggak terlalu banyak, ada limitations-nya. Apakah berarti jadinya ya city car banget gitu. Misalnya cuma bisa dipakai kalau di Jakarta dia bisa bikin banyak, ya berarti di Jakarta doang yang akan banyak electric vehicles. Terus kalau nanti mau traveling ke Bandung bisa nggak gitu ya. Kan jadi kalau nggak ada charging station sih ya menantang juga ya gimana gitu. Kalau di tengah jalan udah nggak ada chargernya repot. Sama waktu itu terus bahkan kalau yang di Eropa yang gue tahu chargernya sama nggak gitu. Kalau misalnya di Belanda dia chargernya kayak gini, di Prancis ada nggak? Atau kalau ada pun sama nggak? Gitu. Nah itu policy-policynya bakalan berpengaruh juga kan kalau government mau encourage misalnya, oh iya kita kasihlah insentif. Tapi kalau network itunya aja nggak ada, juga nggak bisa. Nah kalau implikasinya misalnya ke industri energi ya, sebenarnya kalau fossil fuel sendiri yang gue lihat ini kan banyak shifting juga ya kali itu kalau mungkin satu ya, bahwa kalau kita nggak jualan bensin lagi gitu, tapi kebutuhan terhadap electricity-nya itu kan jauh meningkat dengan adanya electric vehicle ini. Jadi kasaran consumption electricity-nya per orang akan jauh meningkat dengan adanya si electric vehicles ini. Sumbernya dari mana? Berarti sumbernya di pembangkit gitu ya. Nah, pembangkit kita pakainya apa sih gitu? Kalau pembangkit kita masih tradisional pembangkit gas, bensin atau batu bara, ya berarti kan
demand buat bikin pembangkit itu juga akan tinggi. Nah, kalau dia bilang yes, berarti kita juga bisa kan sekarang udah banyak solar energy, wind energy dan sebagainya yang lebih environmentally friendly, bahkan bisa taruh di rumah sendiri gitu kan ya, solar panel yang di atap buat jadi inilah buat kita bisa ngecas sendiri, kita bisa generate energi sendiri. Ya itu juga betul gitu. Tapi ini case-nya I think udah sering kejadian juga di Eropa ya, bahwa mereka coba pakai renewable energy, pakai solar, pakai wind, tapi seringkali karena fluktuasinya dan harganya itu jadi marketnya jadi kacau karena fluktuasi renewable energy-nya itu juga nggak sustain. Gitu. Ada saat-saat di mana waktu itu Jerman itu kayak ngasih energinya gratis ke Belanda gitu, karena mereka generate much more energy dan yang mereka bisa tampung sebagai grid satu negara. Gitu. Tapi ada saat di mana misalnya karena mereka tutup semua coal pembangkit mereka, gitu, coal power plant mereka, gas power plant mereka, itu akhir-akhirnya yang bisa jalan tuh ternyata energinya nggak cukup gitu, karena fluktuasi kan kalau renewable energy. Akhirnya mereka harus start off again gitu pembangkitnya. Dan katanya kalau dari yang ini dari teman-teman yang lain, bahwa pembangkit itu yang paling polutif itu saat di restart gitu. Jadi banyak waste-nya saat di restart gitu. Nah, untuk bisa menahan fluktuasi ini perlu ada certain baseline yang kita tetap pakai energi yang tadi fossil fuel based gas atau batu bara gitu ya. Nah, jadi impact-nya I think tetap ada gitu, karena kalau kita punya petrol stations, kita punya pom bensin ya pasti kena gitu kan kalau electric vehicles-nya naik. Tapi kalau misalnya dari sisi kayak oil and gas company gitu ya, mungkin impact-nya bakalan berbeda gitu ya. Apalagi untuk awal-awal di mana renewable energy ini masih sangat challenging gitu untuk di manage as a whole. Bahkan I think variations yang masih kecil relatively gitu di negara-negara yang lebih maju dari kita pun itu mereka udah sering kena blackout lah, sering kena yang itu excess energy lah, mereka harus restart their traditional power plant lah gitu. Jadi impact-nya pun gede gitu kalau dari sisi yang bagian itu. Mungkin gitu sih Mas Apung yang so far yang gue tahu. Ya, thank you. Thank you. Maaf, izin mau nanya boleh Mas Joshua? Boleh. Ya, melanjutkan dari pertanyaan Mas Apung dan penjelasan Mas Joshua sih. Kalau dikasih comparison pertanyaan ya gitu, jadi lebih milih environmental friendly tapi harganya mahal, atau harganya murah tapi nggak environmental friendly gitu. Karena kan kalau untuk yang kayak mobil listrik ini oke lah reduce carbon emisi segala macam gitu ya, tapi kan balik lagi kayak katanya Mas Joshua bahwa penggunaan dari batu bara itu sebetulnya malah meningkat gitu, dan fokusnya orang-orang itu kan memang by using this electrical vehicle terus reduce segala macam carbon emisi gitu, tapi yang dijadikan fokus untuk pemerintah kan belum masuk ke area sustainability dari material untuk pembangkit itu sendiri gitu ya. Jadi menurut Mas Joshua gimana tanggapannya gitu? Lebih baik untuk pilih ya oke ada solar panel gitu, tapi kan harganya juga terus apalagi kalau misalnya pakai mobil listrik gitu ya, apalagi di Jakarta gitu, oke lah sekarang COVID gitu, tapi kan kalau misalnya macet kan terus tiba-tiba dia mati kan nggak mungkin pakai power bank gitu kan. Iya. Gitu sih. Thank you. Nah, kalau mungkin tergantung fase negaranya gitu ya, kalau gue ngeliatnya Mbak Yasi. Kalau misalnya di negara maju mereka kan mencoba ini karena mencoba lebih ke renewable dan lebih ke sustainable itu kan karena sebenarnya banyak secara misalnya biaya kendaraan itu sendiri itu banyak yang datangnya dari pemerintah, misalnya biaya tahunannya, road tax-nya dan sebagainya gitu ya. Nah, itu mereka bisa ngasih insentif itu ekstra buat si pembeli bahwa bisa pakai yang lebih clean.
gitu. Sama kalau dari sisi apa namanya, dari sisi tadi kayak solar panel di atas atap itu ya, rooftop solar panel itu kan juga sama, mereka bisa mengincentivize itu bahwa bilang karena biaya-biayanya itu mahal dari sisi yang udah memang awalnya udah mahal gitu. Misalnya listrik tuh udah mahal gitu. Jadi orang tuh return-nya bagus dan mereka willing buat switch gitu. Nah, kalau di misalnya negara berkembang kayak Indonesia gitu, menurut ya trade off-nya itu masih gede banget gitu, bahwa ya nggak mungkin juga semua langsung beli Tesla gitu ya, kayak berarti kan susah lah gitu untuk sampai ke sana gitu. Cuma mungkin trennya kan dua. Satu, semakin banyaknya produksi mobil electric vehicles, semakin murah dia akan gitu kan, economic of scale ya. Jadi semakin banyak yang bikin ya semakin murah, apalagi dibuatnya di locally gitu. Nah, ditambah kalau memang government willing buat ngasih insentif lebih gitu kan, ya kayak misalnya PPNBM 0% gitu kan. Atau kalau yang sekarang buat mobil-mobil yang kayak mobil electric vehicles kan bebas, nggak kena ganjil genap dan sebagainya gitu kan. Itu kan sebenarnya insentif dari pemerintah. Pelan-pelan akan ketemu nih gitu, bahwa yang tadinya nggak clean, kalau harganya nggak beda jauh, dan misalnya daripada bensin mahal, gua ngecharge lebih murah, at some point orang akan makin banyak yang switch pelan-pelan. Tapi nggak bisa langsung, semuanya langsung tuker. Semuanya langsung tuker pun nggak healthy sebenarnya. Karena ya again, charging station-nya ada nggak. Terus kalau semua bikin charging station di rumah lah, anggap aja semua orang cukup kaya, yaudah gue bikin charging station sendiri di rumah. Kalau semuanya nyolok pada saat yang bersamaan, mampu nggak grid-nya menahan? Gitu. Nggak healthy juga. Gitu. Jawabannya sebenarnya setahu gue nggak mampu. Bahkan di negara yang udah maju pun nggak mampu. Kalau kita ganti semua mobilnya jadi elektrik, semua ngecharge pada yang bersamaan, pagi dia pergi, malam semua ngecharge, nggak mampu gitu gridnya buat handle. Jadi memang progresnya bakalan pelan-pelan. Mungkin kalau di negara yang lebih maju, dia udah lebih willing buat switch karena harganya nggak beda jauh. Kalau di negara yang berkembang ya masih lebih lama. Mungkin cuma orang-orang tertentu aja yang masih yang berubah, dan pelan-pelan akan ke-incentivize buat pelan-pelan berubah, harganya makin murah. Mungkin kayak gitu ya, fasenya nggak mungkin at one go sih kalau itu. Makasih, Mas. Oke. Tadi gue di sini ya. Tadi ini tentang sharing ekonomi sebenarnya. Kalau ini salah satu slide terakhir sebenarnya. Dan tadi kan sampai di sisi platform. Kalau dibilang misalnya apa yang membedakan sharing ekonomi sebenarnya access dan ownership. Gue coba lanjutin di sini dulu. Access ownership ini ya tadi impact-nya ke tadi kalau misalnya kita punya psychological ownership, seberapa willing kita share mobil kita. Kalau ditambah sama autonomous vehicle misalnya gitu ya, nantinya kita punyanya autonomous vehicle yang kita nggak nyetir sendiri, tapi kita bisa punya attachment tetap. Nah, seberapa willing kita buat nge-share mobil itu ke orang lain? Padahal mobilnya sih bisa jalan sendiri gitu. Cuman atau memang nggak, gue tetap mau pakai buat gue sendiri. Nah, itu tetap jadi satu tantangan dan orang akan beda-beda preferensinya. Gitu. Nah, lagi yang on demand ya bisa datang kapan aja gitu kan ya. Nunggunya cuma sebentar. Nah, kalau dilihat jadi feature urban mobility-nya ya memang targetnya dari 3 itu akan goals-nya ya buat jadi seamless, congestion free gitu ya. Orang bisa travel, connected, vehicles-nya connected, jadi mereka bisa ngobrol sendiri, jadi lebih safe, nggak perlu jaga jarak aman dan sebagainya. Autonomous driving, jadi kita bisa produktif, bahkan waktu di dalam mobilnya itu sendiri, on demand, kapan aja kita mau bisa datang, dan environmentally friendly. Sebenarnya kan goals-nya itu. Nah, tapi ya masih jauh sih gitu. Kalau dilihat electric vehicles kayak tadi, adoptions-nya belum banyak. Autonomous vehicle masih jauh lah, sampai di level 5. Gitu. Shared vehicles, yes, udah yang bagian ini shared vehicles jauh lebih berkembang. Tapi in combinations masih jauh. Nah, kalau gue end with ini ya, thoughts penasaran atau thoughts-nya. Bahwa mungkin transportation itu satu yang kompleks societal challenges gitu. Balancing antara mobility sama yang perlu dan yang enggak gitu ya. Kalau kemarin COVID kita jadi nggak mobile, nggak boleh keluar, sebenarnya nggak bagus untuk social interaction, nggak bagus untuk ekonomi ya kan.
Tapi terlalu banyak mobility juga nggak bagus. Macet, ada opportunity cost yang hilang, negatif repercussion-nya juga untuk environment, untuk kita sendiri dan sebagainya. Jadi challenges kompleks bahwa harus dibalance dan nggak mungkin nggak ada kemacetan sama sekali karena demand pattern kita nyetir beda-beda, sama. Kita pergi ke kantor kurang lebih jamnya mirip-mirip. Nggak bisa semuanya di vary terlalu panjang. Nah, kalau lihat berarti ada 3 gitu ya aspeknya kan. Satu, infrastructure availability selalu harus dibangun, policy fit-nya bisa nggak beneran policy-nya fit, dan kalau perkembangan infrastruktur dan teknologinya terus naik, bisa nggak policy-nya ngikutin gitu, dan bagaimana preference orangnya itu sendiri gitu. Kalau orangnya keinginannya beda-beda, bisa nggak itu di cater sama policy, bisa nggak kita bikin personalized so-called information policy yang bisa nge-tweak orang itu supaya walaupun preferensi mereka beda-beda tapi tetap optimal secara total. Jadi dari 3 itu akan terus intertwine dan akan terus perlu adjustment gitu kan, untuk menghasilkan ya ini kalau dari sisi transportasi, tapi mungkin banyak juga societal challenges lain yang as kompleks, bahkan mungkin lebih kompleks cuma dibanding transportasi. Nah, case yang gue ambil di sini itu yang bagian transportasi. Itu sih kalau dari gue. Terima kasih banyak untuk teman-teman waktunya dan pertanyaannya. Sekarang ya gue pass on back to Septian deh. Mungkin kalau ada yang masih mau komen atau mau nanya atau thank you Joshua. It's interesting apalagi pas kita pulang Indonesia lagi and we see a lot of these problems gitu ya, dan saya juga baru tahu ternyata polusi di Jakarta itu most likely karena itu ya, bukan karena kendaraan ya, karena pemakit di sekitar kita ya. Is that true? That's what I learned. Terus sebenarnya mau tanya juga just tadi prioritas 1-2 tadi gimana sih? Is it like a concurrent thing or is it like we can prioritize, for example, the infrastructure? Sambil nunggu yang nanya. Nanti habis ini Sherina silahkan ya. Tadi yang ini ya, jadi intertwine antara ketiganya itu ya. Kalau dibilang misalnya, berarti kita fokusnya infrastruktur doang. Sebenarnya kan nggak bisa gitu ya, lebih kayak kalau infrastruktur doang kita bangun, berarti kan policy-nya nggak ngikut. Gitu. Nah, tapi kan nggak bisa. Policy kan tetap harus ngikut. Policy itu harus mensupport. Kalau kita lagi mau bangun sesuatu, policy-nya harus support. Kalau kita butuh ya kayak restriction, ganjil genap, bisa nggak kita jadiin itu sebagai satu policy buat mensupport kalau memang infrastrukturnya sedang dibangun misalnya gitu. Kayak itu kan trade off-nya tetap di situ. Dan ada optimalnya nggak? Sebenarnya optimalnya sih menurut gua nggak ada gitu. Dan itu akan bergerak terus gitu. Dan orangnya pattern-nya kan juga berubah. Misalnya paling ngapain dengan adanya COVID ini, benar nggak semua orang harus travel ke kantor lagi nantinya setelah udah beres? Mungkin nggak perlu tiap hari. Nah, kalau kayak gitu kan berarti polisinya harus berubah lagi. Infrastruktur yang dibutuhin mungkin kebutuhannya beda lagi gitu kan. Karena demand pattern-nya berubah lagi. Gitu. Jadi itu akan, I think 3-nya itu akan bergerak gitu satu sama lain. Bukan berarti misalnya infrastruktur berarti nggak bisa dibangun dong. Yang nggak bisa juga sih. Tetap pasti kan harus tetap dibangun. Gitu. Tapi itu bergeraknya akan bersamaan dan itu akan constantly adapting with each other. Sebenarnya harusnya gitu. Oke. Thank you. Selesai jadi Pak Anies Baswedan berarti yang ngomong. Implikasinya. No, kidding. Oke, Sherina silahkan. Oke, sebelumnya thank you Mas Joshua atas presentasinya. Ada satu nih yang buat kayak, misalkan ini kan lagi ngomongin tentang individual variation yang ngeliat untuk challenges for policy gitu. Nah, cuman ada satu yang paling concern, terutama kayak baru tinggal di Jakarta nih, dulu kayak tinggal di daerah, terus juga ke Bandung kuliahnya. Salah satu variabel yang mungkin paling kelihatan itu adalah the number of population itself gitu. So for me, menurutku kayak the number of population itu bakalan membuat policy-nya itu emang bakal jadi challenge untuk policy-nya sendiri gitu.
kayak sekarang aja kayak bingung kita naik transportasi umum, udah menurutku udah oke. Jakarta itu juga udah rame, terus tetap macet juga gitu kan. So kalau ngomong tentang sustainable dan sustainable system di transformasi di Jakarta pada khususnya itu, is it possible untuk buat sistem transformasi yang sustainable di Jakarta? Apakah kayak salah satu poin utama yang harus dibenerin dulu itu kayak the number of population yang nggak apa ya ngomongnya, nggak optimal gitu untuk suatu tempat gitu sih. Jadi kayak udah kebanyakan ya gitu ya kurang lebih ya. Iya. Tapi misalnya kalau dibilang kayak gitu kan, nggak pernah, gue honestly nggak pernah ngecek. Tapi kalau dari list yang gue pernah baca sih, misalnya kayak Tokyo gitu nggak pernah ada ya gitu. Walaupun mungkin Tokyo secara aglomerasi megacity-nya relatif lebih gede dibanding Jakarta gitu ya. Tapi secara polusi kotanya enggak gitu kan. Berarti kan kalau ditanya, jawaban paling singkatnya kalau bisa sih, ada kok buktinya yang bisa gitu. Nah tapi kan untuk kesananya yang menurut gue challenging gitu ya. Mungkin kalau mereka transportation networks-nya udah bagus gitu. Kalau yang kemarin yang kalau dari research yang gue baca itu yang paling gampang misalnya busway gitu. Busway itu capacity lane-nya itu atau capacity per minute-nya itu cocok nggak untuk megacity? Sebenarnya nggak terlalu cocok gitu. Sebenarnya yang paling cocok ya tetap MRT, Metro Line atau LRT aja mungkin udah terlalu rendah gitu ya. Tapi busway itu sangat advantageous karena bisa cepat dibangunnya, nggak perlu nggak sampai puluhan tahun baru jadi juga gitu. Jadi mungkin sebagai alternative solutions yang cepat bisa jadi lebih berguna. Nah tapi ini kan berkembang terus dan emang orang bakalan datang ke sini terus ya. Kecuali nanti mungkin ibu kotanya pindah, mungkin nanti ada shift lagi ya gitu. Mungkin bagus gitu. Ada breed-nya juga gitu. Dan kayak kemarin ini COVID ya, kalau ngelihat positifnya mungkin berarti ada waktu buat nge-breed lagi di kotanya gitu kan. Tapi secara bisa nggak? Menurut gue bisa gitu buat jadi sustainable. Cuman ya perlu shift yang gede gitu. Karena kita masih misalnya motor banyak dan orang lebih mungkin ya naik motor lebih enak gitu. Apalagi jaraknya kalau masih setengah jam masih nggak apa-apa. Gitu. Sejam juga mungkin orang masih nggak apa-apa. Sedangkan kalau di kendaraan umum desek-desekan ya setengah jam lumayan gempor juga gitu kan ya. Gitu. Nah tapi adjustment-nya harus tetap ada gitu. Sampai goals-nya sustainable iya, tapi nggak bisa langsung at one go kita bangun langsung jadi, nggak juga sih. Pasti move-nya pelan dan kita memang lebih belakang dibanding negara-negara maju, tapi bukan berarti kita nggak progress kan gitu. Kurang lebih sih gitu sih kalau dari gua. Okay. Thank you. I get it. Gimana Sherina? Semoga betah ya di Jakarta ya, nggak balik. So thank you Joshua untuk waktunya dan presentasinya. Bagi saya itu yang membuka wawasan dan it's a new horizon dan perspektif yang baru gitu sih. So thank you Joshua buat semua. So have a good weekend. Sherina sudah mempersiapkan Halloween buat kita next week. Next week Halloween ya. Okay. Sherina nanti kamu silahkan post di grup. So gitu sih. Oke semua, see you on Monday. Have a great weekend ya semuanya. Dadah. Thank you, bye bye. Thank you Mas Yusuf. Semuanya.